Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 1 KS2 akan menjelaskan tentang graf dan pemanfaatannya di bidang perdagangan. Sebelumnya, izinkan untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Cindy Septia Trionita dengan NIM 222111971. Yang kedua, Fadia Faradinah Nasir dengan NIM 222112030. Dan saya sendiri, Zulfa Dwi Octavian dengan NIM 222112434. Sebelum masuk ke dalam contoh pemanfaatan graf dan pohon di bidang perdagangan, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi graf dan pohon. Yang pertama, definisi graf. Graf merupakan bagian dari ilmu matematika yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Graf didefinisikan sebagai G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, misal V1, V2, sampai Vn. Dan E merupakan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul, misal E1, E2, sampai En. Sini terdapat contoh graf dengan 6 buah simpul dan 7 buah sisi, yaitu simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sisinya itu sisi yang menghubungkan antara simpul 1 dengan simpul 2, misal E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Jadi graf ini memiliki 6 buah simpul dan 7 buah sisi. Selanjutnya, definisi pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit atau siklus. Misalkan, G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. 1. G adalah pohon. 2. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. 3. G terhubung dan memiliki N-1 buah sisi. 4. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki N-1 buah sisi. Yang kelima, tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat satu sirkuit. Dan yang terakhir, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Di sini terdapat graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit atau siklus yang disebut dengan pohon, dan yang ini bukan pohon karena terdapat satu sirkuit. Baik, sekian penjelasan graf dan pohon dari saya. Selanjutnya tentang pemanfaatan teori graf yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Cindy. Kepada Cindy kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septia Trionita. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh pemanfaatan teori graf pada bidang perdagangan. Di sini, saya menggunakan contoh aplikasi Shopee. Produk-produk yang dijual pada aplikasi Shopee memanfaatkan teori graf terhubung namun tidak memiliki arah dan siklus. Pemanfaatan teori graf pada aplikasi Shopee digunakan untuk menghubungkan produk-produk yang dijual oleh suatu toko. Terdapat banyak hubungan antar produk yang terdapat di aplikasi Shopee. Contohnya, pada satu kategori yang sama, maka akan terdapat graf terhubung antar produk-produk pada satu kategori yang sama. Di sini terdapat contoh toko Kido Sport, di mana ia dapat menjual lebih dari satu buah produk. Dari beberapa produk tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Misalnya kategori sandal dan kategori sepatu. Pemanfaatan teori graf ini dapat digunakan untuk menghubungkan masing-masing kategori yang terdapat pada satu buah toko. Contoh selanjutnya adalah pengelompokan produk berdasarkan penjual yang sama. Produk direpresentasikan dengan simpul dan sisi yang terhubung antar dua simpul menggambarkan bahwa kedua atau lebih produk-produk tersebut dijual oleh penjual yang sama. Di sini telah disajikan tabel yang berisi nama produk dan toko penjualnya. Terdapat 12 buah produk. Pada langkah pertama, kita membuat simpul yang merepresentasikan produk 1 hingga produk 12. Kemudian, kita bisa menghubungkan masing-masing simpul apabila dengan menggunakan sisi apabila ia dijual oleh toko yang sama. Sebagai contohnya, produk 1 dan produk 2. Di sini produk 1 dan produk 2 dijual oleh toko yang sama, yaitu Screen Mouse. Sehingga kita bisa menghubungkannya dengan sebuah sisi. Kemudian,
Hal itu dapat dilakukan juga pada produk 3, 4, dan 5, kemudian produk 7 hingga produk 12. Apabila kita perhatikan lebih lanjut, produk-produk yang dijual oleh toko yang sama akan membentuk sebuah graf teratur berderajat N-1, di mana N merupakan jumlah produk yang dijual oleh toko yang sama. Contohnya, pada produk 7 hingga produk 12, ia dijual oleh toko Samsung.official. Di sini terdapat 6 buah produk, sehingga akan membentuk sebuah graf teratur dengan derajat 5. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fadiah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadiah Faradina Nasir dengan NIM 222-112030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan teori pohon. Gambar di samping adalah potongan tampilan kategori yang ada di aplikasi Shopee. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa Shopee mengelompokkan layanan yang tersedia berdasarkan kategori-kategori. Layanan yang tersedia di aplikasi Shopee antara lain Shopee Pay Later, pulsa, tagihan dan tiket, Shopee Mall, Shopee Food, dan masih banyak lagi. Pengelompokan berdasarkan kategori ini mempermudah pengguna untuk menjelajahi aplikasi Shopee. Saat pengguna memilih suatu kategori, maka akan muncul tampilan antarmuka baru yang menampilkan isi dari kategori yang dipilih. Isi dari kategori yang dipilih ini merupakan subkategori. Misalnya, pengguna memilih kategori Shopee Mall, maka akan muncul subkategori dari Shopee Mall yang terdiri dari elektronik, olahraga dan outdoor, makanan dan minuman, dan masih banyak lagi subkategori, seperti yang terdapat pada layar. Dari setiap subkategori memungkinkan adanya subkategori lagi. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya produk-produk yang tersedia di aplikasi. Misalnya pada subkategori pakaian pria, terdapat lagi subkategori yang terdiri dari atasan, denim, batik, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pakaian pria. Aplikasi Shopee ini telah mengelompokkan produk-produk mulai dari umum hingga spesifik, di mana hal ini sangat bagus sehingga sangat memudahkan pengguna untuk mencari barang yang diinginkan. Pengelompokan yang terdapat pada aplikasi Shopee ini dapat kita tunjukkan dengan menggunakan pohon pengelompokan seperti yang tertera pada layar. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa pengelompokan kategori yang terdapat pada aplikasi Shopee memanfaatkan teori pohon. Sesuai dengan landasan teori yang digunakan, dapat kita ketahui bahwa kategori ini merupakan akar dan mempunyai banyak daun di bawahnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.